Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemrolehan bahasa pertama. Saya awali dari bagaimana kondisinya belajar dari pemrolehan bahasa pertama dan pemrolehan bahasa kedua. Sini saya kutip dari bukunya Mukalil dan 2013 itu dijelaskan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama atau disebut sebagai bahasa ibu itu dianggap sebagai tipe pembelajaran bahasa pertama, yaitu satu atau lebih dari bahasa yang dipelajari di lingkungan keluarga. Nah, dalam situasi yang benar-benar sangat menyenangkan, bukan kegiatan pemaksaan. Nah, seperti yang terjadi di India ya, ada sebuah fenomena yaitu seorang anak dituntut untuk belajar lebih dari satu bahasa sebagai bahasa pertamanya, tanpa ada salah satu bahasa yang mendominasi. Jadi begitu, dia punya beberapa bahasa daerah yang mereka wajib bisa gitu ya. Belajar begitu juga di kita ya, di Indonesia juga. Anak bisa memperoleh lebih dari satu bahasa daerah ya, bahasa yang bisa dapatkan di lingkungan rumahnya. Nah, lalu bahasa tersebut disebut sebagai bahasa ibu. Nah, bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan oleh orang tua si anak, baik itu bisa disebut sebagai bahasa lokal, bahasa daerah, ataupun bahasa nasional. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa bahasa pertama yang didapat oleh seorang anak sebelum usia sekolah atau pendidikan formal, itu bahasa ibu. Oke. Nah, lalu apa itu bahasa kedua? Nah, menurut Lado dalam Mukalil itu bahasa sasaran atau bahasa yang dipelajari anak di sekolah. Ini bisa juga bahasa daerah lain dari negara lain atau bisa juga bahasa asing. Gitu. Nah, kondisi pembelajaran bahasa pertama dan bahasa kedua ini sangat berbeda ya. Dari bahasa pertama itu diambil dari rumah dalam situasi yang paling alami, bisa dipandu dan dikendalikan oleh orang-orang yang dekat dan sayang kepada anak, gitu ya, mengikuti orang tua dan anggota-anggota keluarga lainnya. Nah, pembelajaran bahasa pertama ini juga berlangsung bersama dengan aspek lain dari pertumbuhan biologisnya si anak, seperti belajar berjalan, belajar berbicara. Lalu pembelajaran L1 ini juga merupakan bagian integral dari pertumbuhan biologis anak ya. Dari ia berjalan bisa dikendalikan oleh kekuatan yang tidak menciptakan lebih banyak ketegangan pada anak ya, seperti yang terjadi di pembelajaran bahasa kedua itu ya, terjadi di kelas-kelas. Nah, dalam pembelajaran bahasa pertama yang dilakukan di rumah, satu anak itu bisa dibantu oleh beberapa guru. Nah, guru-gurunya ini ya bisa meliputi orang tua, kakak, adik, gitu, tante, paman, dan ya anggota-anggota keluarga yang ada di rumahnya si anak. Gitu. Nah, aspek yang sangat signifikan dalam pembelajaran bahasa pertama ini memiliki referensi mencolok pada pengajaran L2 adalah kepatuhan alami pada prinsip dasar pembelajaran. Dengan kata lainnya, pembelajaran bahasa pertama ini diatur oleh prinsip-prinsip kedekatan, kegunaan, kekonkretan, dan kekhususan dan minat. Nah, lalu kondisi pembelajaran bahasa kedua. Jadi kalau tadi penjelasan mengenai bahasa kedua, ini mengenai pembelajaran bahasa kedua, kondisinya bagaimana ya. Nah, pembelajaran bahasa kedua itu dipelajari dalam situasi yang paling artifisial. Dalam artian dipelajari di kelas ya, dalam suasana yang terpaksa ya, wajib masuk kelas. Tidak ada suasana ketakutan, ada suasana kecemasan, dan ada suasana ketegangan di sini. Nah, pembelajaran bahasa kedua ini terjadi ketika bahasa pertama sudah berakar ya. Jadi istilahnya matang dulu bahasa pertamanya, baru bisa belajar ke bahasa kedua. Kebiasaan-kebiasaan bahasa yang paling halus pun dan belum sempurna
itu telah dibentuk pada tabula rasa dari potensi-potensi linguistik anak, baik psikologis maupun mentalnya. Nah, gitu. Oke. Nah, L2 ini diperkenalkan dalam aturan yang diaktualisasikan ketika potensi responsif anak telah sangat matang. Pembelajaran itu dilakukan dengan keterbatasan dalam kelas, memiliki satu guru dengan beberapa murid lainnya. Jadi memang sangat berbeda ya pembelajaran perolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa pertama. Ya, yang pertama adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa pertama. Anak itu akan benar-benar merasa terlibat dalam lingkungan fisik, misalnya interaksi anak dengan hewan atau apapun yang ada di sekelilingnya, seanjing, kucing, sama rumah atau pepohonan yang ada di sekitar rumahnya, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara anak belajar bahasa pertamanya. Lalu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial sangat mempengaruhi pembelajaran bahasa pertama. Anak yang tumbuh di antara orang tua yang lengkap, dan dengan anak yang tidak ada orang tua, ya dalam artian anak yatim piatu, itu akan sangat berbeda dalam perolehan bahasa. Anak yang ibunya atau kondisi anak yang ibunya bekerja setiap hari, lalu anaknya diasuh oleh asistennya atau anaknya dititipkan di daycare dan sebagainya, itu akan sangat berbeda pula hasil dari perolehan bahasa anak ini. Nah, ibu di keluarga dan lingkungan adalah elemen sosial yang paling penting bagi pertumbuhan bahasa alami anak. Jadi benar-benar sangat seorang ibu itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan perolehan bahasa anak. Ya. Lalu kekuatan fisik dan ekonomi. Nah, kekuatan fisik dan ekonomi itu mempengaruhi proses pembelajaran bahasa anak. Jadi perkembangan bahasa seorang anak dari keluarga yang terbelakang secara ekonomi itu akan mengalami hambatan dibandingkan dengan anak dari keluarga yang tidak ada hambatan dari ekonomi gitu ya. Tingkat kemampuan orang tua itu akan sangat mempengaruhi keseluruhan pengalaman anak. Faktor ekonomi sangat menentukan kelayakan orang tua untuk merawat perkembangan bahasa anak. Ya, jadi benar sekali ya, anak orang tua yang mampu ya bisa memfasilitasi segala hal yang kebutuhan anak, misalnya kebutuhan gizinya atau kebutuhan fasilitas edukasi permainan lainnya, jadi begitu. Lalu dukungan yang kuat. Jadi ada kebutuhan yang mendesak baik internal maupun eksternal agar perolehan bahasa pertama anak dapat diperoleh secara cepat dan maksimal, yaitu kebutuhan internal. Nah, kebutuhan internal ini adalah kebutuhan akan makanan, kehangatan, dan tempat tinggal. Ini adalah sifat fisiologis ya. Ada juga kebutuhan emosional yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akan perawatan, cinta, dan kasih sayang yang terus menerus. Gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kebutuhan akan gizi yang baik juga sangat mempengaruhi ya kehangatan orang tua, perhatian orang tua. Jadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan perolehan bahasa. Lalu yang kedua, kebutuhan dan motivasi yang bersifat eksternal. Nah, kebutuhan dan motivasi yang bersifat eksternal ini adalah interaksi sosial ya, salah satu pemenuhan dari dorongan sosial anak. Jadi memerlukan penguasaan bahasa untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat. Ada kebutuhan akan ekspresi diri dan perilaku kreatif yang bisa meningkatkan manusia ke tingkat organisme biologis ya, bisa membutuhkan penguasaan beberapa bahasa atau komunikasi. Nah, anak juga itu tidak hanya menjadikan bahasa ibu untuk tujuan fungsional, tapi juga lebih dari itu ya, yaitu kreativitas, menikmati dirinya sendiri dengan berbicara dengan kucing, gitu, dengan berbicara dengan hewan-hewan peliharaannya. Ini adalah elemen yang tidak bisa diabaikan. Jadi terkadang kita memang suka mencegah ya, melarang anak-anak yang suka bermain dengan kucing. Gitu. Ternyata itu adalah bagian dari edukasi bagi mereka ya, dalam bagaimana berkomunikasi dengan hewan-hewan, bagaimana berinteraksi dengan mereka, gitu.
Lalu fitur luar biasa dari pengalaman belajar bahasa pertama anak adalah egosentrisitas. Nah, jadi anak ini udah punya ego, ya. Anak itu sangat egosentris. Sikap egosentris ini bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman belajar bahasa anak, ya. Anak hanya mengambil item bahasa yang benar-benar penting untuk mengekspresikan dirinya. Jadi anak akan menganggap bahwa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Artinya dunia ini dia yang punya gitu ya. Kita ganti yang biasa kita dengar itu biasa ini punya saya, ini punya saya, ini milik saya. Itu ini merupakan bagian dari egosentrisi anak. Lalu ada tahap dalam proses pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama adalah respon. Di sini menurut Skinner berpandangan bahwa respon itu awal dari terbentuknya respon penanaman di mana anak menyebutkan beberapa lingkungan, aspek lingkungannya, dan dia dihargai secara bervariasi, terutama oleh ibunya. Nah, respon ini selanjutnya dikoreksi, dibentuk, dan dimodifikasi oleh ibu dan anggota keluarga lainnya, dan untuk belajar untuk mendekati ucapan orang dewasa. Jadi pemberian respon ini yang benar itu bisa membantu mengkonsultasikan hal ini dan kemajuan menuju urusan verbal yang akurat. Jadi memang orang-orang di sekitarnya berpengaruh sekali ya, bagaimana apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, terutama ibunya, itu akan sangat direspon terhadap anak ya. Dan nanti ujung-ujungnya akan imitasi apa yang dia dengar. Responnya itu akan melalui ucapan apa yang dia dengar. Nah, lalu anak pada saat lahir itu diberkahi dengan potensi dasar untuk berbahasa. Jadi memang anak itu sudah ada potensi untuk bisa berbahasa gitu ya, dalam bentuk organ-organ biologis serta kemampuan dalam koordinasi dan produksi khusus. Kemampuan biologis dan mental ini berfungsi sebagai substrat untuk perkembangan bahasa anak. Nah, anak yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat yang terus-menerus itu akan dibombardir dengan bahasa yang masyarakat gitu. Misalnya bayi, tangisan pertama, bayi itu berfungsi sebagai titik awal yang memungkinkan semua aktivitas paru-paru dan organ mulut. Ucapan paling awal dari bayi itu adalah suara babi yang dicirikan oleh sistem dua arah, misalnya suara baba, atau suara kata mama, papa gitu yang dicirikan oleh bayi disampaikan ke pusat-pusat otak sebagai impuls dan pendengaran yang selanjutnya bisa memungkinkan bayi untuk menghasilkan suara yang sama lagi. Ini digambarkan sebagai refleks telinga ke suara ya, fenomena yang merangsang dan memperkuat diri sendiri. Lalu ekolalia. Nah, ekolalia ini digambarkan sebagai refleks vokal telinga yang dimulai dengan ucapan ibu, lalu ditiru oleh bayi. Ini prosesnya adalah imitasi. Nah, ini pada dasarnya merupakan tahap peniruan yang sangat kasar. Ada peniruan yang tepat dari ucapan oleh orang dewasa yang tidak mungkin untuk bayi. Organ telinga ini memainkan peran yang lebih besar pada fase perkembangan bahasa ini. Nah, lalu elemen artikulasi. Pada fase ini ditandai dengan anak bisa menyebut benda-benda seperti yang dipegang atau ditemukan oleh anak. Ini digambarkan sebagai tahap ledakan penanaman yang intens ya. Respon kondisional dipengaruhi oleh rangsangan visual, yaitu melihat boneka, lalu dengan rangsangan verbal, itu dengan mengucapkan kata boneka. Nah, lalu kemudian melihat boneka memungkinkan anak untuk mengasosiasikan keduanya dan mempelajari kata boneka dan mengingatnya sehubungan dengan benda yang dia lihat itu. Lalu tahap yang keempat, stimulus visual. Nah, tahap ini hanya dengan melihat boneka, anak sudah mampu merespon secara verbal. Jadi peran orang tua adalah memberikan stimulus visual di mana anak berada dalam posisi untuk membangkitkan respon verbal yang sesungguhnya. Lalu yang kelima, stimulus verbal. Di sini stimulus verbal ternyata tidak cukup ya. Tidak hanya dapat membangkitkan respon verbal. Nah, pada fase ini anak itu telah kaya akan ranah bahasa yang sebenarnya. Jadi anak sudah matang ini bahasanya, dan banyak. Anak
itu dapat menjawab pertanyaan. Kata boneka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tanpa adanya bantuan visual lagi. Nah, lalu anak mulai memahami simbol kata, tidak hanya meniru suatu satuan bunyi, lalu tapi dia udah mulai memanipulasi kata bahasa untuk kemauannya sendiri. Nah, ini tahap ini udah dianggap komplit ya dalam tahap stimulus verbal anak. Baik, demikian pembahasan saya tentang pemerolehan bahasa pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.